dari transaksi yang mana? Investment in S ada dari? Yang di account ya, Bu? Ya, betul. Membuat di account itu kita lihat jurnal transaksinya bagaimana. Yang pertama P Yang membeli pertama itu S. membeli S, Bu. Investment di debit 6.300.000. Oke, kemudian apa jurnal yang memberikan efek lagi ke investment in S? Penerimaan dividen. Oh ya, dividennya di sini kebetulan 0 ya, jadi dikurangi 0. Kemudian Menerima net income. net income itu membuat investmentnya di sebelah Debit, Bu. jadi tadi 6.300.000 ditambah debit 154. Kemudian coba cari lagi di jurnal yang baru di chapter 7. Di gain, Bu. Oh, gain itu menambah investment juga di sebelah Debit. debit. Amortisasi gainnya akan membuat investment di sebelah Kredit, Bu. kredit. Nanti kalau dipersatukan ya, jadi debit ditambah dikurangi dengan yang dikredit, kita akan menemukan saldo akhir investmentnya 6.502.000. Jangan lupa investment itu teman-teman perlu mencari selisih saldo awal sama akhir. Kalau awalnya 6.300.000, akhirnya 6.502.000, selisihnya berarti bertambah bila debit. Tahun depan ya Budi, 2023, gimana? Lanjut nggak saldo investmentnya? Lanjut, Bu. Oke. Berarti kita ambil saldo akhir yang lalu 6.502.000 untuk mengawali tahun depannya tahun 2023. Coba lihat lagi ke sebelah kiri jurnal transaksinya bagaimana? Mana yang efek? Jurnal ya. Dapat net income Tuh, dapat 210. net income itu nambah investment lagi di sebelah debit. Kemudian ada jurnal lagi dari yang baru di chapter 7. Jurnal apa? Amortisasi gain, Bu. Amortisasi. Akan membuat investment berkurang di sebelah kredit ya. Yang di debit menambah, kemudian yang di kredit berkurang, sehingga selisihnya 198.000 tambah besar dari 6.502.000 ke 6.700.000, bertambahnya itu di sebelah debit selisihnya. Oke, terima kasih Bud. Bagaimana cara menghitung income from S? Coba dilihat di jurnal transaksi, diawali dari angka. Dari jurnal yang menerima net income dari Betul, income from S-nya bertambah di sebelah kredit sebesar? Kredit 154.000. Ya, 154.000. Di jurnal yang baru, di chapter 7, mana yang memberikan efek ke net income? Di jurnal gain. Ya? Di gain itu 60.000. Gainnya nambah 60. Kalau amortisasinya? Amortisasinya di debit 12.000. Oke. Untuk income from S, semua saldo yang di kredit bertambah, dikurangi dengan semua yang di debit. Apakah saldonya lanjut ke tahun depannya, 2023, Flavia? Enggak lanjut. Enggak ya. Kita mulai baru lagi, lihat di sebelah kiri lagi. Mana angka pertama yang mengawali di tahun 2023? Menerima net income dari S 210.000 di kredit. Oh, 210.000-nya sebelah kredit. Kemudian lihat di jurnal yang baru di chapter 7, jurnal apa yang memberikan efek ke income from S? Amortisasi gain 12.000 di debit. Oh, di sebelah debit. Sehingga artinya yang di kredit ditambah dikurangi amortisasi tadi yang di debit. Kita butuh income from S hanya saldo akhirnya saja ya. Jadi kalau tadi kita butuh investment in S itu selisih awal dan akhir, kalau income hanya saldo akhirnya saja. Oke. Betul ya, Christabel. Kita mencari analisa excess fair value over book value. Tadi saya sudah sempat sampaikan di awal. Biasanya kalau excess cost over book value-nya di tes pertama sudah nggak ada gitu ya, dicek pertama kali nggak ada. Teman-teman bisa lanjutkan excess fair value-nya nggak usah dicek nggak apa-apa, karena pasti juga ikutan 0. Nah, tadi saya sudah ngecek sama Christabel, betul ya. Implied value dikurangi dengan book value utuh, common stock tambah retained earning-nya 9 juta itu sama-sama 9 juta sehingga tidak ada excess fair value over book value. Nah, ada tambahan dari saya untuk chapter 7. Kalau biasanya menjelang jurnal kertas kerja, kita hanya perlu menyiapkan di account-nya investment in S dan income from S, kemudian analisa implied yang digunakan untuk membuat tabel unamortized excess dan amortisasi. Kalau ini nggak ada, ya sudah dibiarkan gitu ya, nggak ada tabelnya. Andai kata ada, teman-teman tetap harus buat di account, kemudian tetap harus buat tabel unamortized excess dan amortisasinya. Nah, saya mau tambahkan satu hal lagi yang tadi sempat saya singgung di awal dulu. Bagaimana kalau misalnya kita mengingat pelajaran intermediate accounting yang lalu? Kenapa harus diingat? Di sini kita membutuhkan 4 saldo akun, teman-teman. Perhatikan ya,
Di pembukuannya P, karena pembukuan P itu sebagai penjual, maka dibutuhkan untuk mencari interest expense dan bonds payable, karena pihak penjual itu punya hutang dan beban bunga. Nah, di sisi sebaliknya, kita membutuhkan dari pembukuannya S si pembeli, itu kita butuh 2 saldo akun, yaitu interest revenue dan investment in bonds. Dari segi pembeli, taunya investasi dan pendapatan bunga. Coba diamatin sebentar. Jika dari sisi penjual, yaitu P di sini, ingat-ingat ya, ketika menerbitkan bonds, adanya itu cash to bonds payable. Ingat nggak tadi? Kalau parnya itu 10 juta, kemudian dijual mengandung premium lebih mahal 100.000, sehingga dijual jadi 10 juta 100. Nah, waktu kita membuat jurnal cash to bonds payable, itu yang diakui harga yang jual, 10 juta 100 itu. Terus kejadian berikutnya setelah kita menerbitkan, menjual bonds, kejadian berikutnya karena kita sudah punya hutang, kita harus rutin membayar bunga. Bayar bunganya tadi dikatakan 1 tahun 2 kali, pada tanggal 1 Juli dan 1 Januari. Di akuntansi itu nggak bisa ya, kalau habis 1 Juli langsung lompat ke 1 Januari itu nggak bisa. Karena melalui tutup buku tanggal 31 Desember, di akuntansi mengenal proses accrue interest. Nah, kita buat dulu jurnal membayar bunga. Membayar bunga itu harusnya interest expense to cash saja. Tapi kenapa kok di sini ada bonds payable? Ingatlah kita tadi jualnya itu lebih mahal. 10 juta 100. Ingat konsep amortisasi dulu ya di intermediate accounting. Kita harus membuat pada jatuh tempo 5 tahunnya, angka 10 juta 100 itu harus kembali lagi ke 10 juta. Jadi caranya 10 juta sama 10 juta 100 itu selisihnya kan 100.000. 100.000 itu kita bagi dengan garis lurus. Jadi kalau jatuh tempo bondsnya 5 tahun, kita bagi dengan tahun tersebut. Masalahnya lagi di sini kenapa harus dikali 2? Karena 1 tahun bayar bunga 2 kali. Kita kan bakalan bikin jurnal ini 2 kali. Sehingga kalau 5 tahun kita bakal bikin ini 5 kali 2, 10 kali. 100.000 dibagi 10 kali, berarti setiap tahunnya bonds itu harus diamortisasi 10.000. Saya jelaskan secara singkat saja, kenapa bonds payable-nya harus didebet? Karena bonds-nya premium. Bonds itu hutang di sebelah kredit. Tujuannya supaya 10 juta 100 kita jual lebih mahal, supaya menjadi 10 juta lagi pada akhirnya, berarti kan harus tambah kecil. Nah, karena bonds payable itu kredit, hutang, supaya tambah kecil, kita amortisasinya berkurang di sebelah debit. Terus nanti waktu 31 Desember jurnalnya mirip, expense-nya expense, bonds payable-nya sama, bedanya cash-nya tidak langsung dibayar pada hari itu, cash-nya masih dibayar 1 Januari, sehingga waktu accrued masih namanya hutang bunga, yaitu interest payable dulu. Teman-teman lakukan ini sampai 10 kali ya, jadi di tahun depannya nggak usah terbitkan lagi, hanya perlu bayar bunga sama accrue. Ini dilakukan terus sampai 5 tahun, 1 tahun 2 kali kan, berarti ini dilakukan sampai 10 kali. Kurang lebih seperti itu. Itu sudut pandang penjual. Kenapa kita perlu merefresh intermediate accounting? Karena saya butuh ini loh, untuk nanti kertas kerjanya kita membutuhkan ini. Ada 2 akun yang kita butuhkan nanti saldonya, ada interest expense sama bonds payable. Bisa kalian catat, ini suatu kemudahan untuk kita. Interest expense pasti selalu sama setiap tahun. Mungkin dulu waktu di intermediate accounting nggak sama. Kenapa? Kalau waktu intermediate accounting kita menggunakan metode amortisasi yang disebut dengan effective interest. Nah, tapi di advanced accounting ini kita belajarnya selalu pakai straight line. Sehingga kita coba lihat di sini ya, 490 tambah 490 ya hasilnya selalu 980.000. Begitu pula tahun depannya 490 tambah 490 hasilnya pasti 980.000. Kemudian untuk bonds payable-nya, mari kita lihat. Pertama kali muncul 10 juta 100, dikurang 10, dikurang 10, sekarang sudah jadi berapa? 10 juta 80.000. Tahun depannya dilanjutkan lagi, 10 juta 80, dikurangi lagi amortisasi 10, kurangi lagi 10, jadi 10 juta 60. Begitulah seterusnya, sampai kalau kalian tunggu sampai 5 tahun, ini pasti kembali ke 10 juta. Itu yang bisa saya sampaikan dari sisi penjual. Oke, kita ke sisi pembeli sekarang. Sisi pembeli yaitu S, ingat S itu nggak beli semuanya. P-nya tadi jualan 10 juta, tapi S-nya hanya beli 1 juta. Belinya pun nggak pas 1 juta. Harga belinya itu di bawah 1 juta ya, yaitu 950.000. Kejadian ini kita sebut dengan diskon. Kalau tadi premium, jual beli di atas par.
Kalau ini harga jual harga belinya di bawah par, itu disebut dengan diskon. Sisi pembeli itu keluar uang, tapi dia senang, dia punya aset investasi bertambah. Investment to cash senilai harga belinya 950.000. Kemudian terima bunganya 1 tahun 2 kali, amati saja jurnalnya itu sebaliknya ya. Kalau penjual keluar uang, kalau pembeli cashnya masuk. Kemudian kalau yang di sisi penjual adanya interest expense, kalau di sisi pembeli adanya interest revenue. Terus amortisasinya teman-teman lihat. Investment itu adalah sebuah aset. Discount itu berarti kita jualnya lebih rendah daripada par. Pada akhirnya harus kembali ke 1 juta lagi. Berarti caranya investment itu harus ditambah terus. Makanya ini aset, amortisasinya harus ditambah terus, yaitu di sebelah debit terus. Caranya sama seperti tadi ya. Ketika kita sudah menghitung bunganya, kemudian kita punya amortisasi yang secara garis lurus itu tadi, kita tinggal jumlahkan saja nanti setiap tahunnya sama. 1 tahun 2 kali, kalau waktu 1 Juli cashnya diterima, langsung debitnya cash. Kalau yang 31 Desember, debitnya belum berupa cash, cashnya nanti masih 1 Januarinya, sehingga 31 Desember masih kita akui sebagai interest receivable atau piutang dulu. Ini dilakukan angkanya sama terus. Nah, saya akan jelaskan lebih dalam bagaimana menghitung amortisasi dan bunganya sebentar lagi, bukan dari sudut pandang intermediate accounting, tapi saya punya cara cepat untuk kita advance accounting-nya. Sebelum ke sana, mungkin ada pertanyaan dulu. Silakan.